Shalom, perkenalkan nama saya Sintika Mangemba. Saya dari UPI Toraja, program studi pendidikan bahasa Inggris dengan NIM 221112001. Video kali ini untuk menyelesaikan tugas MIT agama tentang konsep Tuhan dan manusia serta dosa dan penebusannya. So, just keep on watching. Berbicara tentang Tuhan menyatakan dirinya dalam dua cara, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum, Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat. Ini merupakan inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang adalah ciptaan dapat mengenal Allah penciptanya, seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dan Ulangan 29 ayat 29. Melalui pernyataannya inilah manusia tahu segala sesuatu yang Allah ingin manusia tahu. Wahyu umum ini disampaikan lewat fenomena alami yang terjadi dalam alam atau dalam alur sejarah. Pernyataan ini ditujukan kepada semua makhluk yang berakal sehingga dapat dipahami oleh semuanya. Pernyataan ini bertujuan memenuhi kebutuhan alami manusia serta meyakinkan jiwa agar mencari Allah yang benar. Selanjutnya, wahyu khusus. Pernyataan khusus Allah adalah menyatakan dirinya secara khusus untuk dikenal dan dipercaya umatnya melalui Alkitab. Dan yang paling utama itu adalah pribadi Yesus Kristus. Allah menjadi manusia seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Ibrani pasal 1 ayat 1-3 memberi ringkasan yang paling bagus. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Ya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kita perlu menyambut Tuhan Allah ini dalam percaya bahwa Dialah Allah yang telah mendatangi kita melalui Yesus Kristus. Dan untuk makin mengenalinya, perlu terus mempelajari dan memahami Alkitab. Selanjutnya kita masuk dalam topik yang kedua, yaitu konsep manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dari beberapa kepercayaan, yaitu yang pertama, menurut kepercayaan adat Toraja atau Aluk Todolo. Puang Matua atau Sang Pencipta menurunkan aluk yang dinamakan Sukaran Aluk, di mana Sukaran yang artinya aturan dan aluk yang artinya agama. Bersamaan dengan itu, diciptakan nenek moyang manusia pertama, yaitu Datu Lauku. Puang Matua menciptakan segala isi bumi ini dan menciptakan 8 unsur atau makhluk di atas langit melalui suatu tempat ciptaan yang disebut Saung Sibarung. 8 unsur tersebut yaitu yang pertama, nenek manusia bernama Datu Lauku. Yang kedua, nenek racun berbisa bernama Menrante. Yang ketiga, nenek kapas bernama Laungku. Yang keempat, nenek besi bernama Irako. Yang kelima, nenek hujan bernama Pong Pirik-Pirik. Yang keenam, nenek kerbau bernama Menturiri. Yang ketujuh, nenek padi bernama Lamemme. Dan yang kedelapan, nenek ayam bernama Menturiri. Tahapan kelahiran manusia tersebut menjadi dasar pelapisan sosial atau tanah dalam masyarakat Toraja. Oleh karena itu, tanah dalam masyarakat Toraja terdiri pula dari 4 tingkatan, yaitu yang pertama, tanah bulaan adalah lapisan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang dapat menerima sukaran aluk yang dipercayakan mengatur hidup dan memimpin agama. Yang kedua yaitu tanah basi adalah lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima maluangan batang
ditugaskan mengatur kepemimpinan dan mengajarkan kecerdasan. Yang ketiga yaitu Tanak Karurung, adalah lapisan rakyat biasa yang merdeka, tidak pernah diperintah langsung, sebagai pewaris yang dapat menerima pande, yaitu tukang-tukang dan orang-orang terampil. Yang terakhir yaitu Tanak Kuakua, adalah lapisan hamba sahaja sebagai pewaris yang menerima tanggung jawab sebagai pengabdi, biasanya disebut Matutu Inaa. Selanjutnya, manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut ajaran Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut Pancakanda atau 5 kelompok kegemaran, yaitu Rupakanda jasmani, Venakanda atau pencerahan, Sanakanda atau pencerapan, Sankarakanda atau bentuk-bentuk pikiran, dan Vinanakanda atau kesadaran. Demi kelangsungan hidupnya, manusia harus berbuat atau bekerja. Dalam bekerja tersebut, ada 2 hasil yang diakibatkan oleh perilaku manusia, yaitu baik dan buruk. Perbuatan baik dan buruk tersebut disebut dengan karma. Baik dan buruknya karma manusia ini akan berakibat pada hidup dan kehidupan manusia, baik dalam keadaan yang sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Selama manusia tidak memahami akan realitas yang sebenarnya tentang hakikat kehidupan, selama itu pula manusia tetap dalam lingkaran samsara atau reinkarnasi, dan proses reinkarnasi ini selalu akan ditekan oleh karma tersebut. Selanjutnya yaitu manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, termasuk diantaranya yaitu malaikat, jin, iblis, binatang, dan lain-lainnya. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam yaitu yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua mendapatkan ujian dunia untuk masa depan akhirat, dan yang ketiga menjadi khalifah atau penguasa, melakukan pembangunan di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Selanjutnya, manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Segala sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada adalah merupakan manifestasi Tuhan. Manusia dalam ajaran agama Hindu terbentuk atas badan kasar atau stula sarira dan badan halus atau suksma sarira. Menurut kepercayaan Hindu, manusia pertama adalah Swayambhu Manu. Nama ini bukan nama seseorang, melainkan nama spesies. Swayambhu Manu secara harfiah berarti makhluk berpikir yang menjadikan dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam kepercayaan yang kelima, yaitu penciptaan manusia menurut Alkitab atau kepercayaan orang Kristen. Asal mula penciptaan manusia merupakan keterlibatan dari Allah seperti yang sudah tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dalam rupa kita. Dalam penggalan ayat dari Alkitab tersebut dijelaskan tentang manusia yang diciptakan Allah dengan debu dan tanah, di mana kata-kata tersebut mengacu pada jiwa manusia yang diciptakan Allah dengan cara menghembuskan nafas ke dalam hidung yang dilakukan oleh Allah sendiri, sehingga manusia bisa menjadi makhluk yang hidup.
Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa menurut gambar Allah. Kita masuk dalam topik yang ketiga, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebelumnya, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Dia. Namun, manusia pertama telah memilih untuk memberontak kepada Allah, melawan perintah Allah dengan mentaati godaan tipu daya iblis dan mengikuti keinginannya sendiri. Manusia ingin menjadi seperti Allah, memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yaitu dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pada saat manusia memakan buah itu, saat itu juga akibat dari pelanggaran terhadap perintah Allah itu terjadi. Pada saat itu juga manusia telah mati dalam dosanya, karena manusia telah melawan perintah Allah. Mati berarti terpisah dari hadirat Allah, terpisah dari Allah karena manusia terkutuk di hadapan Allah. Manusia menjadi pemberontak di hadapan Allah, telah berdosa, tidak suci lagi, bercacat celah. Dosa menjadikan manusia tidak mungkin lagi dapat hidup bersama-sama dekat dengan Allah, karena Allah itu maha suci adanya. Seperti halnya Adam dan Hawa yang telah mati di dalam dosa dan hidup terpisah dari hadirat Allah, terkutuk di hadapan Allah, maka kita semua keturunannya juga telah mati dalam dosa, terpisah dari hadapan Allah, terkutuk di hadapan Allah. Siapapun kita, sejak dibuahi dalam kandungan, telah mati di dalam dosa, telah hidup terpisah dari hadirat Allah, telah terkutuk di hadapan Allah. Inilah kondisi manusia sebagai akibat dosa pertama atau dosa asal yang dilakukan oleh manusia. Kita masuk dalam topik yang terakhir, yaitu karya penebusan dosa. Meskipun kita telah berdosa, namun Allah masih menyayangi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Penebusan dosa adalah doktrin yang menggambarkan bagaimana manusia diperdamaikan dengan Allah. Dalam teologi Kristen, penebusan merujuk pada memaafkan atau mengampuni dosa melalui kematian Yesus Kristus dengan penyalibannya yang pada akhirnya memungkinkan adanya perdamaian antara Allah dan ciptaannya. Allah itu sungguh baik, sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa manusia. Seandainya Tuhan Yesus tidak datang, maka kita akan selalu di dalam kegelapan dosa, dan karena Tuhan sudah menebus dosa kita, sehingga kita tidak lagi mempersembelihkan. Karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba, maka kita sudah tidak dipersembelihkan lagi. Oleh karena darahnya, karya penebusan Kristus menghasilkan perjanjian baru, pengampunan dan warisan yang kekal bagi mereka yang setia dan taat mengikutinya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan komennya. Tuhan Yesus memberkati.